Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bita'atihi nafuzu bil jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi wa zawjat salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi yafnal ardu was samawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan fi haditsin akhar in aradtum 'aisha as-su'ada wa mauta asy-syuhada wan najata yaumal hasyri wa dhilla yaumal harri wal hadiya minad dhalala fa adimu qira'atal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnun minasy syaitan wa rujhanun fil mizan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sahibul jazariyah wal akhdhu bit tajwid haqqun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana azim li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minna wa hakadha minhu ilayna wassalam. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Fal mukarramun al mukarramat, para alim ulama, para kiai, para sepuh, pilih sepuh, para masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang hormati Ketua DKM Masjid Jami' Nahdlatul Waqon Desa Buan Kecamatan Buku Puntang Kabupaten Cirebon Kabupaten Renane. Ingkang hormati mengatur waktu prapacara Ustaz Khalid Awadi, ingkang kula hormati Ustaz Syarani, Ustaz Samahmun ingkang badhe mawon sampun maosaken matayas salaminal Quran. Mugi-mugi nambih manfaat, maslahat, berkah bagi kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kita hormati para pemerintah ingkang saged hadir sinten mawon wonten puniki, para bapak ibu jamaah ingkang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja kali syukur mangga kita sami-sami sareng aturaken maring Allah Subhanahu wa taala. Salawat kaliyan salam mugi senantiasa dipun limpahaken dumateng kekasih Allah juga kekasih kita, kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para tiang-tiang ingkang turut patuh turut taat kepada Nabi. Mugi kita sedaya saling mengatur dan juga harapan kemudian kepala kita sedaya wonten masjid niki wonten dalem niki dalam rangka murid-murid dahulu sasi Ramadan dan dalam rangka khatamul Quran. Mudah-mudahan dados tunggalipun amal saleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah, para santri ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedherek telah terasakan ekonomi
Amin. Kula nyuwun ageng pangapunten menawi menyampaikan badhe disampaikan wonten dalem niki kana kesawonan ruang atau boten sesuai boten cocok kalian menyampaikan dados harapan hati Bapak Ibu sedherek mawon sepida malih kula nyuwun ageng pangapunten ingkang kathah. Selajengnya alhamdulillah wonten dalu ingkang sangat mulia niki kula saged silaturahmi malih bagi kalian panjenengan para jamaah masjid Jami Nahdlatul Wathon sesampune awal Ramadan ingkang sampun kliwat tanggal 9 Ramadan kula saged silaturahmi mriki dalam rangka kuliah subuh. Nggih, jadi alhamdulillah Masjid Nahdlatul Wathon niki ngewontenaken kuliah subuh jadi wong tua kanggo enek beri pernama sing kuliah kan. Jadi pada kaya ora kuliah. Niki di kuliah ini masjid kuliah subuh. Jadi di sampai 2 ini cuma SKL. Alhamdulillah. Mulai merasa senang, boleh merasa bunga. Senang itu bisa bunga, mumawon. Senang kali senangnya bunga kali bunga. Dan niki kula silaturahmi miraos ana ngajeng Bapak Ibu boten badhe lami-lami. Apa sebabnya? Pertama waktu sampun dalu kali seperti dalu-dalu kang sampun-sampun Bapak panjenengan sedaya tentu memerlukan waktu istirahat yang cukup nggih terutama kangge ibu-ibu sebab persiapan santap sahur tangi jam 1 jam 2 anak kang awit masak awit maning anak kang tari ingat bae gitu kan tapi tetap memerlukan istirahat yang cukup para ibu boten badhe lami-lami kang penting ulah sami kengken mriki kewajiban itu la ijabah dakwah nuhun pemulem selebihnya mari kita aturkan mari Allah Subhanahu wa taala kemudian kembali kita sedaya lawan sregep wonten iki latareng Masjid Nahdlatul Wathon saged dados mengalipun sababiyah wasilah perantara kita saged nyendet di para rahmat kawelasan taufik pitulung hidayah pitutur maghfirah pangapunten saking Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu ingkang kula hormati lan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sedaya paham lan ngertos yen ngaji niku perlu ibadah kudu ibadah arane urip di alam dunia kita kami pasti sangat membutuhkan rahmat Gusti Allah. Di samping membutuhkan rahmat Gusti Allah ada munafik arane wong ning alam dunia kita juga pasti butuhkan arane doa. Doa siapa? Doa guru nggih, doa wong tua loro, doa kiai, doa kang khalid, doa kang samaun, doa kang saroni, doa para kiai ustaz dandan. Jadi wong wadon jawab duwe. Jawab ini kunduan ada duit kan. Hari kunduan ada duit apa aja kalau lagi kan kecung. Padahal ada duit malah beda-beda bagi-bagi keterangan kita mainnya dalam rangka roh hanya Gusti Allah. Kita menunggu Subhan baik haji di pokok ngaji ning tibae apa pate parah apa maaf apa pate ado apa maningin pun buat jalan parah Arab sundang wong saja mendakir dan diwasilah kang kali sebelum bulan tekan pengajian di pernah arep di baik duit amplop dilarang sama sekali sengaja tersampaikan supaya panitia orang pusing. Kenapa orang aparat? Sebab hari itu barang pasti ada di antara panik. Di antara itu ada pasti. Harus pasti ada di antara panik. Hari kan Kamis pasti deh. Kamu mau pulang balik anak apa? Jadi saya jangan panik yang penting wayang pulang balik beres kabeh. Dan ini kita sedaya dalam rangka menghormati Al-Quran. Kanjeng Nabi Dawud, "Idza khatamal 'abdul Qur'ana, shalla 'alaihi 'inda batnihi sittuna alfa malakin." Al-Qamar. Jadi Kanjeng Nabi, ketika seorang hamba, ketika seorang kaula, hamba Gusti Allah, siapa ya kita kabeh ngatam
sholat ndongakaken sholat nyuwunaken pangapura alaihi kata sahabat situna semita apane alfa malakin malaikat. Jadi kita kami dalam niki kan hadir wonten acara khatmil Quran wonten iki masjid didonakaken dening sebidak malaikat. Amin. Wong kang hadir, wong kang ngatamaken Quran maka diupai keistimewaan Gusti Allah dalam niki wayah khataman Quran donga apa bae dongae manjur anjur mandi bae hari manjur bahasa wong meneaken hari mandi bahasa wong men mandi bahasa enggak mandi. Maca Quran itu penting. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar kangge baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uga kangge kita kabeh selaku umat. Saderenge pangapunten, kunapa sing badhe kula sampaikan kula yakin panjenengan pada paham kabeh. Panjenengan pada kuning kabeh. Jadi subhan bihadi ngomong apa? Harus beru. Kula sebadu ngelingan moge, baru ngelingan. Al-Quran niku mukjizat kang paling besar. Mukjizat yang paling istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril lawan perantaraan malaikat Jibril. Quran niku temurun wonten sasi Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Allah dawuh inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Quran yang diturunkan ke Baitul Izzah. Dalam Quran disebutkan Quran yang diturunkan ke Baitul Izzah itu bila harfin wala sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Gambarannya pun wallahu ana dene malam nuzul Quran kang biasa diperingati wonten malam 17 Ramadan adalah Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu kepada baginda Rasul melalui malaikat Jibril. Pertama kali diturunkan sebagai wahyu malam 17 Ramadan sekitar tahun 610 Masehi. Tempatnya di Gua Hiro. Wahyu yang pertama mulia Iqra bacalah, artinya Quran kami diturunkan itu kudu diwaca. Diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 21 tahun kurang lebih. Quran itu istimewa. Jadi istimewa Quran. Quran itu aja maling diwaca. Wong deleng Quran oleh ganjaran. Amin. Wong ngemek gawa Quran oleh ganjaran. Wong ngeromokaken wong lagi maca Quran oleh ganjaran. Apa maning bahkan maca Quran dhewe. Wong ngeromokaken baca Quran diupai rahmat di Gusti Allah. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran dibacakan fastami'u lahu ramokaken wa ansitu menengah la'allakum turhamun menawa sida kabeh dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kang ngeromokaken bae. Apa maning bakal film bakal turun toli istiqomah terus Quran. Kanjeng Nabi dawuh man qara'a harfan min kitabillah ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqul alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jare Kanjeng Nabi sapa wonge kang maca sak huruf saking Al-Qur'an falahu bihi
hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha, satu kebaikan dikalikan 10. La aqulu alif lam mim harfun, dari Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin aqul, tetapi aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan jika kana maca alif lam mim berarti maca 10 huruf, telu dikali 10 30 ganjaran oleh si Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu mana per huruf maca Quran ganjarannya duduk per ayat, duduk per surat, tapi per terima nih, Quran itu sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa merubah. Lamun aja anak yang merubah isi Quran, maka pasti langsung ketahuan, pasti langsung terungkap. Kenapa? Karena Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran sebagai dzikra, pengingat, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. Artinya bakal wong kang pengen berubah Al-Quran atau mendistorsi Al-Quran, jangankan kok berubah surat, berubah ayat, berubah kalimat, berubah huruf, harokat akan beda, siji baik, maka bakal langsung ketahuan sebab dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewa Quran ini, Quran itu dibaca kapan baik, dibaca yang tidak baik sebentar. Lagi acara apa baik, kalau di anak baca Quran yang pas cocok. Dibaca kesubuh sedap, dibaca waya duka mantap, dibaca waya beduk enak, dibaca waya sore ini cocok, dibaca maghrib ini pantas, dibaca tengah wengi yang kok ada melangan. Acara apa baik dibaca Quran ya pas. Wong kawinan dibaca Quran bagus. Wong wayuan dibaca Quran. Oh iya bisa. Bagus. Bocah lahir dibaca Quran. Bagus. Bocah senakalan, bocah kekahan dibaca Quran. Bagus. Wong mati dibaca Quran. Bagus. Ning masjid baca Quran bagus, ning rumah apa ning makbaro ning makam baca Quran ya bagus. Dan Quran itu dibaca kapan baik, acara apa baik cocok. Beda kalau lagu, kalau musik. Sampean tengah wengi jam 12 wengi tangga nyetel dangdut, lawan rumah dibuka nyetel seporete. Kira-kira lawan sampean orang nengok orang yang itu. Tapi Al-Quran sih asal kalau aturan, asal cara yang tepat, maka kapan baik, waya apa baik dibaca pasti cocok. Amin ya rabbal alamin. Sholli wa sallim iman ala mada, sholli wa sallim we
Kanjeng Nabi seneng. Berarti bakaran maca selawat Kanjeng Nabi seneng. Kanjeng Nabi sudah jalan dulu selawat. Amin rabbal alamin. Sedekah selawat ya sebelum terus Al-Quran. Jangan Kanjeng Nabi. Kula minta Maulana seumpama panjenengan bisa selaman karo Habib Lutfi Pekalongan seneng jile seneng atau bisa selaman ngambung tangane Kiai Said Ketua PBNU seneng jile pertanyaan berikutnya kira-kira lapang bisa selaman atau ngambung tangane Kanjeng Nabi seneng jile pengen kira-kira kelakuan ini bakal ya? Kelakuan ini bakal ya? Wong kuntungan selamat kalau Kanjeng Nabi kelakuan ini. Insyaallah. Ya insyaallah. Sebelah kanan ku temen. Sebelah kanan ku ibu-ibu ae. Jawabane bakal minta konane kelakuan ini mesti kelakuan. Wonten kitab Al-Qaulul Badi' fi Shalat 'ala al-Habib Syafi'i karya Al-Imam Al-Hafidz Al-Mu'arrikh Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Tengriku dinukil sebuah hadis Kanjeng Nabi dawuh, "Man shalla 'alayya fi yaumin 50 marrah safahtuhu yaumal qiyamah." Dari Kanjeng Nabi. Barang siapa sapa wong dari sapa saja termasuk wong kepu kalau mana kepu wong kurban maksudnya. Barang siapa setiap hari maca sholawat ping sekat khomsin sekat nomor 5 ya khomsah. Lamun 500 konsumi, lamun 5.000 konsual, lamun 5 juta konsumil, konsi nagara. Sapa moe kang unggal dina maca salawat ping sek. Maka dari Kanjeng Nabi, sofahtuhu yaumil qiyamah, maka aku akan bersalaman dengannya pada hari kiamat. Amin. Kanjeng Nabi kan nyalami Kanjeng Nabi sofahtu, maka aku akan bersalaman dengannya pada hari kiamat. Madi dimakan mustaqbal. Amin rabbal alamin. Modale maca salawat sedina sewengi ajak ulang ping seket. Gampang apa angel? Gampang apa angel? Omongnya gampang. Kang angel pelamonane. Sebab Kang Abah itu istiqomah. Kang Abah itu mudawamah. Makanya dari Kanjeng Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal kang paling didemeni, disukai, dicintai dari Allah itu adalah adwamuha, kang paling dawam, kang paling mudawamah, kang terus-menerus wa in qalla senajana sepitik. Jadi Allah luwih demen ning wong kang bakal deres Al-Qur'an gadina selembar, tapi terus gadina terus daripada deres Quran sekali maca 10 lembar 1 juz tapi tahun bisa masih setitik tapi ngeruk ngeruyuk kayak apa ngeruyuk kayak watu nggak watu ngeruyuk makanya ini baru becuk ada daerah watu ngeruyuk jarang sudah ngeruyuk terus maning wong kunjungan bakal marhabanan bukan bengi toli nalika ngadeg ya nalika tiang kan mata ya Nabi
Ya Nabi salam alaika, itu berarti kita posisinya parah karo Kanjeng Nabi. Apa itu? Ya Nabi salam alaika. Alaika sampeyan kami panjenengan. Bakal kamu wonge anak iki. Wonge iki. Jadi apa? Alaika berarti mukhotob muzakkar ya, wonge anak hadir, baka alaihi ghaib langkah. Jadi ghaib itu langkah orang ketiga indikator ghaib. Jadi baka ada wong ngomong, waduh mau bunyi kita dalam makhluk ghaib, katon beli katon ya obat gaib langkah, masa gaib katon. Jadi kalau hantu-hantu kalau ada obat kan ada obat. Gaib langkah masa gaib katon. Ya bahkan katon juga hadir berarti. Ya Nabi salam alaika, ya Nabi wahai Nabi, keselamatan semoga selalu atas engkau. Berarti mau anak orang kedua. Orang pertama kan kali ngomong saya, aku, kami, orang pertama. Orang kedua kamu, anda, kalian. Orang ketiga dia atau mereka. Ketika kita ngomong ya Nabi salam alaika, Kanjeng Nabi para kita Kanjeng Nabi itu makanya Daud itu al-Hashim diberikan bakal lagi marhaba oli lagi qiyam lagi ngadeg diusahakan ngadeg sing sopan aja lendelan kan anak kok lagi marhaba ya sing sopan. Kenapa? Karena ketika tiang Kanjeng Nabi Abu, makanya bilang-bilang kejadian Habib Lutfi ketika marhaba atau kadang-kadang menang bilang ini Kanjeng atau minimalnya kongkang lagi marhaba oli salam sing Kanjeng Nabi. Artinya salam yang kita bacakan dalam sholawat itu nyampe kepada Nabi dan dijawab oleh Kanjeng Nabi. Seperti halnya mau ulangi awal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab di mana? Ya dijawab pada udahnya salam yang berdasarkan kami ini Kanjeng Nabi. Bahkan ada pertanyaan, istilah aku dalam bagi Jumat marhaban baik. Ya Nabi salam mani, ya Nabi salam mani. Emangnya Kanjeng Nabi perlu istilah ucap salam itu kalau dijawab ini? Jawaban bahwa salam yang kita ucapkan sampai kepada Kanjeng Nabi dan dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kata dengan taman dalil lain. Wartan kitab Anwarul Athar Al-Mukhtasatu bi Fadhail Salat ala Nabi Muhammad karya Al-Imam Ahmad bin Ma'ad bin Isa Al-Qusi. Negeri kuantan hadis Kanjeng Nabi kami. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda ilaihi salam. Jadi kata Nabi tidak seorang pun. Berarti siapa baik termasuk wong kebu. Ini baik kebu. Mengucap salam mereka Nabi illa kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh ke dalam jasadku sehingga aku bisa menjawab salam-salam dari orang yang mengucapkannya kepadaku. Salam kita kabeh diterima dan dijawab oleh Kanjeng Nabi. Ribe jawab nyong sini waktu baik pirang miliar orang kamu ucap salam Kanjeng Nabi jawab itu ribe. Begini ini diterima jangan dengan logika tapi diterima dengan keimanan. Iku bukti kuasa Gusti Allah. Kali sisi mana balik ini Quran. Sisi mana? Elor mana? Cari kan. Wong kang lagi uripe wakal maca salawat maka
ketika sakratul maut, ketika dipundhut ruh, dipetik mati di alam nyawa dari Allah melalui malaikat Israel, wong mau kanggo maca selawat ketika akan mati bakal wong gawe dosa bae uripe lagi mati kumatai mencilak mendelik mencicil. Tapi bakal wong punduan kanggo keselawatan ketika dipundhut ruh bakal lambe. Kenapa? Karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat balik ke surga. Amin. Jare Kanjeng Nabi, "Ma min ahad man shalla alayya fi yaumin alf marrah lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah." Amin. Amin penting artinya sul. Amin. Jare Kanjeng Nabi sapa wonge kang maca selawat uga dina ping sewu. Ping sewu. Alfa berarti ini alfa indo. Alfa itu berarti sewu. Sedina sewengi maca selawat ping sewu, maka dia tidak akan meninggal sehingga Allah perlihatkan tempat duduknya di surga. Amin ya rabbal alamin. Kang dadi pertanyaan sholawat kudu sholawat apa? Apakah sholawat kang dawa tak kang sujud? Tak kang sujud. Berjadwal. Kang dawa mangga, kang cendet los, kang sedengan mangga. Bapak pengen cendet la kali jasa sakitu lagi padusin sholawat Jibril, sholawat kan paling cinta sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca ping sewu, bakal maca ping sewu, berarti Tuhan kang sekat mau sekali. No saya itu sekat enggak bakale mati diperlihatkan tempat duduk di surga tadi ning dina kiamat selamat karo Kanjeng Nabi. Amin amin. Siji maning wonten kitab Ad-Durrul Mandud fi sholati wassalami ala sahibil maqamil mahmud karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ning wonten hadis Kanjeng Nabi dawuh, "Aktsarukum alaina sholatan aktsarukum azwajan fil jannah." Amin. Amin. Amin dengan arti usul. Jare Kanjeng Nabi, orang yang paling banyak bersalawat di antara kamu sekalian besok di surga paling akeh rabiye. Amin. Amin. Wong lanang amin. Ramadan contoh aja. Kenapa mau cemburu? Beli pusat cemburu wong ayu. Kenapa? Walaupun cemburu sama sama laki itu kan disuruh dihukum tadi. Laki apa sebenarnya? Bahwa ning surga iku ana makhluk Gusti Allah. Gelis kawan-kawan endah kabina-bina. Ariwe terus dikaluan aja sampai aja kalau dikaluan aja korek pom dorong gelis pom anaknya bidadari itu ya ayu ya wangi ya bersih. Wong wadon dunia kan kakak sempurna kayak komen. Wong wadon dunia kan rai ayu sama wangi rai ayu sikil jebel. Tapi kan bidadari ayu, wangi, bersih. Maksudnya bidadari itu bersih saking suci terus. Waktu dikatakan lan saking barang-barang kan beneran, saking barang-barang kan jijik. Jadi bidadari ulah kau beli. Bidadari ulah kau beli. Bidadari jangan beli jalan. Nah, akan tetapi bidadari kang semono ayu
ada yang nanti di surga kecantikannya mengalahkan kecantikan bidadari. Siapa itu? Ibu-ibu ketujuan kamu kalau ngaji. Engkau ning surga, bidadari dalam sampean tuh aisinan derek. Bidadari yang minder. Aku jangan anak wong soleh kalau wong ketujuan isi tak kalah ayu loh. Engkau kan sudah sampean bakal anu rata-rata bagian dunia kayak orang ya. Tapi kan sudah semasa. Ambil lebar, balik-balik nih jarakan tapi wailukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Belajar Quran ya bagus, ngajar Quran ya bagus. Malahan kan Nabi dawuh ning sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'allamil Qur'ana wa 'allimhun nas wa la tazalu kadzalika hatta ya'tiyakal maut. Jare kanjeng Nabi, wahai Abu Hurairah, belajar Al-Qur'anlah engkau. Setelah bisa, wa 'allimhun nas, dan ajarkanlah kepada manusia. Wa la tazalu kadzalika hatta ya'tiyakal maut, dan terus meneruslah seperti itu sampai engkau meninggal dunia. Apa sebab? Sebab apabila kematian menjemputmu dan engkau masih dalam status muruh Quran, ngajar Al-Quran, mulang bocah, mulang ibu-ibu, maka ketika kau meninggal, hajatil malaikatu ila qabrika kama yahujjul mu'minuna ila baitillahil haram. Maka guru-guru Quran, ustaz-ustaz kang mulang Quran, ustazah kang muruh Quran bakal engko kuburane makbaroe dikunjungi ning malaikat kang jumlahe akeh kaya dene wong-wong Islam kang ngunjungi Ka'bah. Aku sampeyan wong ya kita katakan jutaan orang. Pengen apa malaikat tekan di makam mau pentingnya gawa rahmat sing Gusti Allah. Jare kanjeng Nabi, sapa wonge kang belajar man qara al-Qur'an wa 'amila bihi, sapa wonge kang maca Quran wa 'amila bihi dan dia mau mengamalkannya, ul bisa walidahu ajan, maka besok ning akhirat wong tua lorone walidahu, wong tua lorone oleh Allah Subhanahu wa taala nok kan wakal belajar Quran nok. Jadi menang baik nok tua ada jawab nok ini. Nok wakal belajar Quran nok. Oke, mama balik punya sebab ya. Wong akhirat bakalan diangguaken tas mahkota. Mahkota sing apa sing emas nah? Duduk sing perak nah. Dede sing bakal lain. Mahkota kang bersinar, sinarnya lebih baik, lebih bagus daripada sinar serengenge kang ana di alam dunia. Dadi bocah-bocah kang belajar Quran bakal ngangkat derajat wong-wong tua. Amin. Wong tua itu diingguaken ke mahkota apa maning kang maca Quran luwih-luwih. Amin dan amin. Oli kanjeng Nabi dawuh, in aratum aisha su'ada, lamun sira kabeh pengen uripe seneng, cita-cita lan kepengenan kabeh wong uripe seneng. Tapi ingat, jaminan urip seneng ukurane dudu duit. Sebab akeh wong duit pirang-pirang tapi duitnya beli bisa. Sebaliknya akeh wong langka duit tapi uripe beli seneng berapa? Mana ada beli seneng masalah duit. Pirang-pirang wong harta akeh tapi tidak bisa menikmatinya. Anak wong pengusaha gedean
rumah ngablak-ngablak, mobil bilang-bilang, tanah wis dihitung sampai kasarnya bioni tuku tanaman ini dilarang di pemerintah saking wis akeh nemen tanah duit akeh perhiasan akeh tapi geringan baik sampai mangan kudu ditakar coba segak kudu semenjak gelap minum baju putih tidak boleh lebih tidak boleh kurang ya kan cuma asin lebih manis ya kan Pak Isa juga segar minum kudu ditakar umpamanya sehari semalam minum tidak boleh lebih dari 600 ml tidak lebih dari semene bakal luwih sing semene sakit tambah parah bakal kurang sing semene bisa mati tuh padahal duit pirang-pirang artinya tidak bisa dijadikan ukuran kesenangan senang karena hakiki sumber sing ketenangan supaya hati tenang par kalau Al-Quran ada amin nah aminnya jare kanjeng Nabi in aradtum 'aisha su'ada lamun sira pengen uripe seneng amin wa mauta syuhada lan lamun pengen mati syahid amin wa najata yaumal hasri lan lamun sira pengen selamat ning dina hasyr yakni dina kiamat wa dhilla yaumal harri lan lamun sira pengen oli tempat berlindung, tempat bernaung, tempat berteduh yaumal la dhilla illa dhilluh ning dina kang sangat panas yakni dina kiamat dina kang langka Allah kecuali Allah Gusti Allah wal hadiya minad dhalalah lan lamun sira pengen selamat saking kesesatan artinya selalu ada dalam bimbingan hidayah Allah sehingga uripe ora sasar kunci fa'adimu qira'atal Qur'an maka langgengkanlah deres Quran. Kenapa? Li'annahu kalamur rahman. Karena sungguhnya Quran adalah kalamullah zat kang maha rahman wa hisnun minasyaiton. Quran juga jadi benteng diri, benteng hati saking godaan setan. Setan yang ya terkutuk, ya tergutuk. Nah Quran bukan dikutuk, dikutuk ya, dikutuk berarti dikutuk beli dia apa? Diserawat dilempar warujhamun fil mizan Quran jadi pemberat timbangan amal kebagusan besok ning dina kiamat ketika timbangan amal-amal yang merusak dan wong perluan kanggo deres Quran maka besok nalika amal ditimbang timbangan amal bagus bakal ning sora paling dhuwur Dorong besar nyanyi sedang abot itu siapa kosongin tiang doang tiang apa bahkan insya berarti akeh omate akeh jadi bukannya abot mendung abot insya jadi mudah-mudahan wong kuduan sing bakal deres Quran maka timbangan amal desa kening desa kenapa dikosong dulu amin rabbal alamin siji maneh sahabat Abu Hurairah aran aslinya Abdurrahman bin Sakhr dijuluki Abu Hurairah karena beliau itu penyayang kucing kecil emang nih kucing cilik Hirratun kucing di tasbih Hurairatun kucing cilik Jundun tentara prajurit di tasbih Junaidun tentara cilik hansip ya Junaid bahasa Arab itu dia tentara cilik apa bagus tuh
kunduan di anak penyayang, burung ya Abu Manu atau Abu Lakbet, Abu Toir, bahkan orang yang dekok ya Abu Naum. Ini kunduan di anak penyayang ayam ya Abu Jago, Abu Jengger. Nah nanti kan tangga pula penyayang iwak ya Abu Bambal, Abu Jaya. Ya sahabat Hurairah, innal baital ladzi yutla fihi al-Qur'an. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Quran. Ingat, dibacakan, duduk disetelkan. Dibacakan kalau disetelkan beda. Bahkan dibacakan berarti maca Quran. Quran baca dewe. Bahkan dibacakan berarti maca dewe. Wong nek maca. Bahkan disetelkan ya kamu ini HP. Artinya sesungguhnya rumah yang penghuninya bukan dari Quran kayak Allah pun maka akan mendapatkan 4 anugerah istimewa. Amin. Amin penting ini berkaitan di surga. Apa baik? 1, ittasa'a bi ahli, penghuninya akan diberikan kejembaran, keluasan, jembar hati, jembar pikir, jembar urusan merdeka. Wong ekonomi beres kabeh urusane, masalah gage pragat, duwe rezeki, duwe harta berkah kabeh, duwe sawah sawahe, sawahe panen. Anggap di panen anggap. Duwe sawah sawahe anggap. Panen ada cuma 2 meter anggap. Ya anggap ya panen, amin lebat. Duwe kebun-kebune lembun kembok. Duwe warung-warunge sing laris dagangane warungnya angger. Warungnya bisa dituku wong. Warungnya dituku wong ya kupur dagangane. Wa kasura khairu, banyak kebaikannya. Amin. Rabiye soleh, anak-anaknya berbakti kabeh, berkah makan beras Al-Qur'an. Wa hadaratul malaika, malaikat pada teka. Amin. Aja kira kami malaikat apa tinggi. Amin pun. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Jadi wong kang ning omahe wong dari Quran, malaikat umane tekanane. Tekanane munjane rahmat, rong andek misalnya. Kamu malaikat gawarah sing Gusti Allah. Wa kharajat min husnayamin, malaikat pada tekan, setan pada lupa, setan pada kabur, setan kupun, setan ketir, setan ambiya. Sebab apa? Sebab setan beli doyan, beli senang ning wacaan Quran. Jadi setan beli senang ning wacaan Al-Quran. Jadi bakal wong diwacai